Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Noviantisari. Yang terhormat Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Perbankan. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mereview jurnal Ekonomi Perbankan yang berjudul Socio-Demographic Determinants of Credit Rationing at Baitul Mal wa Tamwil in Indonesia. Jurnal ini diteliti oleh Permata Wulandari dari Universitas Indonesia bersama Salina Kasim dari Institut IIUM Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia. Nah, sebelum kita membahas hasil dari review jurnal ini, sebelumnya kita akan melihat bagaimana gambaran atau abstrak dari jurnal yang diteliti oleh Permata Wulandari dan Salina Kasim. Studi ini berupaya untuk mengidentifikasi determinan sosiodemografis dari penjatahan kredit ke keuangan mikro syariah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di 3 wilayah bottom of the economic pyramid atau BOP, yakni pada daerah Yogyakarta, Lombok Timur dan Makassar, serta Sulawesi Selatan di Indonesia. Nah, fokus utama lainnya dari studi ini adalah untuk menyoroti solusi yang disarankan dari praktisi keuangan mikro syariah untuk mengatasi tantangan dan praktik penilaian penjatahan kredit dari 2.650 debitur pada negara bottom of economic pyramid di 26 lembaga keuangan mikro syariah LKM di Indonesia. Nah, ini dipilih berdasarkan klaster sampel dan metode tujuan sampel kuesioner, diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Nah, metode yang digunakan dari jurnal ini yaitu regresi logistik multinomial digunakan dalam makalah ini. Sebagaimana gambaran hasilnya menunjukkan bahwa determinan penjatahan kredit berdasarkan faktor sosiodemografi mencerminkan faktor sosiodemografi tertentu yang meliputi usia, jenis kelamin, saldo rekening atau tabungan, tanggungan, gaji, pendapatan bulanan, pendidikan formal, akses fasilitas pembiayaan pada tahun sebelumnya, jarak tempat tinggal dengan Baitul Mal, serta tahun menabung berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan mendapatkan pembiayaan ini. Jadi, untuk mengurangi masalah penjatahan kredit, implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa Baitul Mal wa Tamwil harus meningkatkan partisipasi perempuan dengan menggunakan pendapatan bulanan sebagai penentu atau gaji. Nah, kita lihat bagaimana pendahuluan permasalahan dari jurnal ini, di mana salah penempatan pada segmen masyarakat yang ditargetkan, terutama mereka yang berada di bawah piramida ekonomi atau BOP, merupakan salah satu masalah utama dalam keuangan mikro, di mana kurangnya kegiatan ekonomi di antara peminjam miskin merupakan hambatan yang signifikan dengan aksesibilitas kredit mikro, yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat memperoleh sumber pendapatan yang stabil. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa ketika beberapa individu ingin mengakses fasilitas keuangan mikro, mereka tidak dapat melakukannya karena menghadapi masalah penjatahan kredit atau masalah keuangannya. Selain itu, masalah tidak hanya terjadi pada LKM kecil, tapi juga pada program kredit mikro yang sukses seperti Grameen Bank, di mana peminjam terkadang menghadapi masalah akses yang terbatas ke kredit tersebut. Nah, faktanya kelompok berpenghasilan rendah menghadapi masalah penjatahan kredit yang lebih kompleks daripada kelompok yang berpenghasilan tinggi. Meskipun pada kenyataannya program kredit mikro dirancang untuk menargetkan rumah tangga di wilayah BOP. Selanjutnya,
Masalah penjatahan kredit yang disebutkan sebelumnya juga lazim dalam praktik keuangan mikro syariah di Indonesia. Sedikitnya 28,7 juta orang atau 11,37% dari total penduduk Indonesia masuk dalam NPI dengan berpendapatan bulanan rata-rata sekitar 24 US dollar per bulan atau kurang. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, kondisi tersebut tercermin tidak hanya dari segi pendapatan minimal, tetapi juga minimnya pendidikan, minimnya akses terhadap air bersih, kesehatan, dan sanitasi yang layak. Ini menurut Lokman 2013. Studi ini juga memberikan karakteristik sosiodemografis dalam memprediksi jumlah pembiayaan yang diterima di Indonesia. Nah, ini penting untuk mengetahui bagaimana determinan sosiodemografis yang mempengaruhi penjatahan kredit yang ada di Indonesia. Nah, metode yang digunakan. Nah, di sini peneliti menggunakan data di mana prosedur 5 langkah pengambilan sampel untuk meminimalkan potensi kesalahan pengambilan sampel berdasarkan metode Malhotra pada tahun 1999 digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini yang menjadi sasarannya yang pertama mendefinisikan populasi sasaran, yang kedua peneliti menentukan kerangka samplingnya, yang ketiga memilih teknik pengambilan sampel, yang keempat menentukan ukuran sampel, dan kelima melaksanakan proses pengambilan sampel. Sementara metode analisis yang digunakan sendiri yaitu regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sekumpulan variabel kovariat atau penjelas dan variabel respon dikotomis. Umumnya, regresi seperti itu sangat cocok untuk menguji dan mendeskripsikan hubungan antar satu atau lebih variabel prediktor kategorikal atau kontinu dan variabel hasil. Nah, di sini variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan adalah penjatahan kredit atau bagaimana peluang kredit kepada masyarakat BOP, di mana suatu kondisi pemberi pinjaman memberikan jatah kredit dan peminjam tidak dapat memperoleh jumlah kredit yang mereka inginkan. Ini akan berfungsi sebagai variabel dependen yang didefinisikan sebagai puas atau tidaknya yang kredit yang diberikan oleh Baitul Mal. Sementara untuk variabel bebas atau independennya dalam penentuan sosiodemografis meliputi ada usia, jenis kelamin, kedekatan atau jarak dengan LKM Islam, tahun menabung, saldo tabungan, jumlah tabungan kepala rumah tangga, memiliki gaji atau tidak, selanjutnya berpendapatan atau tidak, selanjutnya akses pembiayaan, jenis kelamin, jumlah tanggungan, serta pendidikan dari masyarakat tersebut. Di antaranya ada beberapa hipotesis yang akan hipotesis sementara yang untuk menjawab dari analisis yang digunakan di sini. Ada beberapa hipotesisnya, di antaranya bahwasanya faktor penentu sosiodemografis penjatahan kredit yaitu lansia memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya penjatahan kredit. Itu adalah hipotesis pertama. Hipotesis kedua, laki-laki memiliki pengaruh yang lebih negatif terhadap kejadian penjatahan kredit dibandingkan perempuan. Ketiga, memiliki gaji tidak berpengaruh terhadap terjadinya penjatahan kredit. Pendapatan yang lebih tinggi berpengaruh negatif terhadap terjadinya penjatahan kredit. Kedekatan tidak berpengaruh terhadap terjadinya penjatahan kredit. Tahun tabungan memiliki pengaruh, saldo tabungan memiliki pengaruh yang positif. Lama pendidikan berpengaruh negatif terhadap terjadinya penjatahan kredit. Jumlah tanggungan berpengaruh positif. Kepala rumah tangga berpengaruh negatif dan akses ke pembiayaan sebelumnya berpengaruh negatif terhadap penjatahan kredit. Nah, di sini model yang digunakan
adalah model logistik multinomial. Ini adalah persamaannya, di mana C1 yaitu penjatahan kredit atau variabel dependennya. Beta age adalah usia responden, beta gen adalah gendernya, salary atau beta sal adalah gaji responden atau salary, income adalah pendapatan dari masyarakat, proxy kedekatan layanan keuangan, untuk save years lama tahun menabung. Bal depo adalah saldo positif pada akun peminjam dengan lembaga keuangan. Bal depo 2 saldo positif pada akun peminjam. Education year yaitu jumlah tahun pendidikan formal. Dependent jumlah anak di bawah usia 13 tahun atau lebih muda. Selanjutnya beta Hoff variabel dummy yaitu jika individu adalah KRT. Dan yang terakhir adalah akses, di mana akses pada pembiayaan sebelumnya. Nah, untuk hasil sendiri dari persamaan 1 dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel yang signifikan mempengaruhi penjatahan kredit, yaitu umur, jenis kelamin, saldo positif pada rekening peminjam, gaji, pendapatan bulanan, ketergantungan, masa pendidikan formal, dan akses fasilitas pembiayaan berpengaruh signifikan. Sementara persamaan 2 juga menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan kecuali gaji. Penentu pertama penjatahan kredit adalah usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia responden, maka tingkat kepercayaan betul mal akan lebih tinggi untuk memberikan kredit. Yang kedua, determinan penting dari penjatahan kredit adalah jenis kelamin. Nah, selanjutnya, jumlah tanggungan juga terbukti signifikan secara statistik sebagai determinan dalam penjatahan kredit, menunjukkan bahwa probabilitas responden yang memiliki jumlah tanggungan yang rendah untuk ditolak seluruh untuk pembiayaan adalah 0,43, lebih rendah dibandingkan dengan responden yang memiliki jumlah tanggungan yang tinggi. Selanjutnya, gaji merupakan indikator kemampuan membayar kembali pembiayaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa responden yang tidak memiliki gaji lebih cenderung ditolak sepenuhnya dalam pembiayaan. Selanjutnya, pendapatan bulanan juga menjadi penentu dari penjatahan kredit di BMT. Probabilitas responden yang memiliki pendapatan bulanan rendah lebih cenderung untuk ditolak dalam memberikan pembiayaan. Nah, selanjutnya tahun pendidikan formal juga merupakan variabel signifikan yang berpengaruh terhadap penjatahan kredit. Nah, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka peluangnya untuk mendapatkan penjatahan kredit lebih tinggi. Selanjutnya, kedekatan atau jarak rumah peminjam dari BMT juga menjadi penentu penjatahan kredit, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang bertempat tinggal kurang jauh dari BMT cenderung memperoleh pendanaan secara parsial. Sementara orang yang jauh dari BMT akan lebih sulit untuk mendapatkan penjatahan. Nah, mungkin berdasarkan temuan menunjukkan bahwa usia sebagai perempuan tidak memiliki saldo rekening positif, tidak memiliki gaji, hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal, dan tidak memiliki akses ke pembiayaan sebelumnya, kemungkinan besar akan ditolak untuk penjatahan pembiayaan kredit. Nah, mungkin itu sedikit paparan dari hasil review jurnal saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.